Hai semuanya, hidup itu memang penuh warna, ya kan? Ada saatnya kita senang banget, rasanya semua lancar. Tapi ada juga nih momen-momen di mana rasanya kepala mau pecah saking banyaknya pikiran, tuntutan, atau masalah yang datang bertubi-tubi. Nah, disitulah yang namanya stres muncul. Awalnya mungkin cuma perasaan cemas sedikit, tidur jadi nggak nyenyak, atau nafsu makan menurun. Tapi kalau dibiarkan, stres ini bisa jadi monster yang menguasai hidup kita, bahkan sampai ke kesehatan fisik dan mental. Makanya penting banget nih kita belajar cara mengelola stres. Jangan sampai stres yang malah mengelola kita. Ini bukan cuma soal ngilangin stres pas lagi banyak masalah, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa punya benteng diri yang kuat biar stres nggak gampang masuk dan merusak. Salah satu kunci utama dalam mengelola stres itu adalah mengenali tanda-tandanya. Kadang kita nggak sadar loh kalau lagi stres. Atau mungkin kita cuma mikir, ini mah cuma capek biasa. Padahal tubuh dan pikiran kita tuh udah ngasih sinyal. Misalnya jadi gampang marah atau tersinggung, padahal biasanya sabar banget. Atau tiba-tiba jadi sering sakit kepala, pegal-pegal atau mah kambuh. Pola tidur juga bisa berubah. Entah jadi susah tidur, bangun keseringan, atau malah jadi pengen tidur terus tapi nggak puas. Perubahan nafsu makan juga sering jadi tanda. Ada yang jadi makan banyak banget buat pelampiasan, ada juga yang jadi nggak selera makan sama sekali. Nah, kalau udah ngerasain hal-hal kayak gini, jangan disepelein. Itu artinya tubuh dan pikiran kita lagi teriak minta perhatian. Coba deh, sesekali luangkan waktu buat check-in sama diri sendiri. Perasaan saya gimana hari ini? Ada yang nggak beres sama tubuh saya? Dengan mengenali tanda awal ini, kita jadi bisa langsung ambil tindakan, nggak nunggu sampai stresnya parah. Setelah kenal sama tanda-tandanya, langkah berikutnya adalah mencari tahu akar masalahnya. Stres itu kan nggak muncul tiba-tiba tanpa sebab, pasti ada pemicunya. Coba direnungkan, apa sih yang bikin kamu merasa terbebani akhir-akhir ini? Apakah pekerjaan yang menumpuk, konflik sama teman atau keluarga, masalah keuangan, atau mungkin tekanan dari ekspektasi diri sendiri yang terlalu tinggi? Jujur sama diri sendiri itu penting banget di sini. Kalau kita nggak tahu apa yang bikin stres, gimana mau nyari solusinya kan? Misalnya, kalau stresmu karena deadline kerjaan yang numpuk, mungkin solusinya adalah belajar manajemen waktu yang lebih baik, atau berani bilang tidak pada tugas tambahan yang rasanya nggak sanggup kamu kerjain. Kalau stresnya karena masalah keuangan, mungkin perlu mulai bikin anggaran bulanan, atau cari tahu cara buat nambah penghasilan. Intinya, begitu kamu tahu akarnya, kamu jadi punya arah yang jelas untuk menyelesaikan atau setidaknya mengurangi pemicu stres itu. Jangan cuma meratapi, tapi langsung bergerak cari solusi. Selain itu, penting juga untuk punya strategi manajemen stres yang sehat. Banyak orang kalau lagi stres malah lari ke hal-hal yang gak sehat, kayak makan berlebihan, merokok, minum alkohol, atau malah jadi gak peduli sama diri sendiri. Padahal, yang kita butuhkan itu justru kebalikannya. Coba deh, mulai rutin berolahraga. Gak perlu yang berat-berat, jalan kaki santai 30 menit setiap hari juga udah bagus banget. Olahraga itu kan bisa ngeluarin hormon endorfin yang bikin kita jadi lebih happy. Selain itu, cukup istirahat juga krusial. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Kalau kurang tidur, badan jadi gampang capek dan pikiran jadi susah fokus, yang ujung-ujungnya bikin kita makin gampang stres. Jangan lupa juga sama makanan yang sehat dan bergizi. Apa yang kita makan itu ngaruh banget loh ke mood dan energi kita. Kurangi makanan instan atau yang manis-manis. Perbanyak makan buah, sayur, dan protein. Ini memang kedengarannya sepele, tapi dampaknya luar biasa untuk menjaga kestabilan fisik dan mental. Satu lagi strategi penting adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri dan hobi. Hidup ini kan bukan cuma soal kerja, belajar, atau ngurusin orang lain. Kamu juga berhak punya waktu buat diri sendiri. Lakuin hal-hal yang kamu suka dan bisa bikin kamu rileks. Misalnya, baca buku, dengerin musik, nonton film, berkebun, melukis, atau ngopi santai di kafe favorit. Hobi ini bisa jadi semacam katup pelepas stres. Saat kamu fokus sama hal yang kamu suka, pikiranmu jadi teralihkan dari beban-beban yang lagi kamu hadapi. Rasanya kayak dapat charge energi baru gitu. Bahkan, bisa juga jadi ajang meditasi ringan buat menenangkan pikiran yang lagi kalut. Jangan pernah ngerasa bersalah kalau meluangkan waktu buat diri sendiri. Justru, ini investasi, biar kamu gak gampang burn out. Selain itu, berkomunikasi dengan orang lain juga sangat membantu. Jangan pendam stresmu sendirian. Cerita sama orang yang kamu percaya, entah itu teman, keluarga, pasangan, atau bahkan mentor. Kadang, cuma dengan ngomongin apa yang lagi kita rasain aja, rasanya udah lega banget. Orang lain bisa ngasih pandangan atau solusi yang mungkin gak pernah kita pikirin sebelumnya. Bahkan, kalaupun mereka gak bisa ngasih solusi, setidaknya kita tahu ada yang peduli dan mau dengerin. Tapi, pilih-pilih juga ya siapa yang mau kamu ajak ngobrol. Pastikan orang itu bisa dipercaya dan gak malah bikin kamu makin stres. Kalau memang dirasa butuh,
Jangan ragu juga untuk mencari bantuan profesional, seperti psikolog atau konselor. Mereka ini ahli dalam membantu orang mengelola stres dan masalah emosional lainnya. Gak ada salahnya kok minta bantuan. Itu justru tanda kalau kamu peduli sama dirimu sendiri. Penting juga untuk belajar mengatakan tidak. Ini mungkin kedengarannya gampang, tapi praktiknya susah banget buat sebagian orang. Kita sering merasa gak enak kalau menolak permintaan orang lain, padahal kita sendiri udah kewalahan. Akibatnya, kita jadi makin terbebani dan stres. Belajar untuk memprioritaskan diri sendiri itu bukan berarti egois, tapi itu adalah bentuk self-care. Kamu gak harus selalu menyanggupi semua permintaan. Sesekali tolaklah permintaan yang memang di luar batas kemampuan atau waktumu. Ini akan membantu kamu mengontrol beban kerja atau tanggung jawabmu, sehingga gak gampang stres. Terakhir, dan ini gak kalah penting, adalah belajar untuk bersyukur dan menerima apa adanya. Hidup ini gak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan kan? Ada aja hal-hal di luar kendali kita. Stres itu seringkali muncul karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang gak bisa kita ubah atau kita terlalu banyak mengeluh. Coba deh, setiap hari luangkan waktu sebentar untuk merenungkan hal-hal baik yang sudah kamu alami, sekecil apapun itu. Mungkin hari ini cuacanya cerah, atau kamu dapat kopi gratis, atau bisa ngobrol sama teman lama. Rasa syukur itu bisa ngubah perspektif kita dari negatif jadi lebih positif. Dan menerima apa adanya itu bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi lebih ke arah menyadari bahwa ada beberapa hal yang memang gak bisa kita ubah dan itu gak apa-apa. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol dan lepaskan yang tidak. Dengan begitu, pikiran kita jadi lebih tenang dan gak gampang stres karena hal-hal sepele. Mengelola stres itu memang sebuah proses, bukan sesuatu yang bisa langsung kamu kuasai dalam semalam. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa berhasil, tapi ada juga hari di mana kamu merasa kewalahan lagi. Yang penting, jangan menyerah. Terus coba praktikan cara-cara di atas. Cari tahu mana yang paling cocok buatmu dan adaptasi terus. Ingat, tujuan akhirnya adalah kamu bisa punya kendali atas stres, bukan stres yang mengendalikan kamu. Dengan begitu, kamu bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, sehat, dan bahagia.